Setiap tahun kita merayakan Natal, kita tidak lupa menyediakan pohon yang disebut dengan pohon Natal, baik di rumah, di gereja. Dan tidak jarang kita jumpai pohon Natal tersebut yang telah dihiasi begitu rupa di mall, di supermarket, dan di tempat-tempat keramaian lainnya. Hal ini menandakan bahwa merayakan Natal tanpa menyediakan pohon yang dihias dengan pernak-pernik serta dilengkapi dengan warna-warni lampu, maka bukanlah Natal. Ya, memang adanya pohon Natal dan perhiasan lainnya yang telah terpasang menunjukkan bahwa kita sedang berada di dalam bulan Natal. Bagaimana dengan makna Natal bagi kehidupan kita di masa kini? Untuk dapat memahami makna Natal bagi kehidupan kita di masa sekarang, mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2, ayat 9, 10 dan 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ayat 9, 10 dan 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Maka dari itu, ada dua hal penting yang dapat menolong kita agar kita dapat menyelesaikan tahun ini dengan harapan yang pasti. Hal yang pertama adalah sukacita. Mengapa orang-orang Majus itu sukacita? Karena mereka mengalami tuntunan Tuhan di dalam hidup mereka, di mana Allah menuntun mereka berangkat dari tempat tinggal mereka menuju ke daerah di mana anak itu dilahirkan, yaitu Raja yang datang menyelamatkan manusia dari dosa. Bagian kedua dari sukacita adalah harapan yang pasti. Orang Majus berangkat dari tempat tinggal mereka dengan harapan yang pasti agar menjumpai sang anak yang telah lahir di Betlehem. Hal yang kedua adalah ucapan syukur. Ucapan syukur ditandai dengan dua hal penting, yaitu penyembahan. Penyembahan dan rasa syukur itulah mereka naikkan di hadapan Tuhan karena mereka bersyukur karena telah bertemu dengan Sang Bayi. Karena kita tahu pada masa itu bukan hanya Yesus Kristus sendiri yang lahir di Betlehem. Tentu banyak bayi-bayi yang lahir di tempat-tempat yang sama. Namun kabar yang sampai kepada orang Majus adalah kabar sukacita. Apa itu kabar sukacita? Kabar sukacita yakni Sang Raja Penyelamat dunia telah lahir di Betlehem. Maka itu mereka datang dengan rasa syukur menaikkan penyembahan, pujian kepada Allah di tempat di mana anak itu dibaringkan. Hal yang kedua dari ucapan syukur adalah orang Majus mempersembahkan persembahan. Persembahan yang dimaksud yakni emas, kemenyan, dan mur. Tercatat di dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu di bulan Natal ini kita mengharapkan sesuatu. Namun percayalah, walaupun kita merayakan Natal, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Apabila tahun-tahun sebelumnya kita merayakan bersama teman-teman seiman, orang-orang seiman di dalam gereja, bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan, dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Namun tahun ini kita merayakan acara Natal dengan cara yang berbeda. Apa yang berbeda? Yaitu kita merayakan Natal bukan bersama teman-teman di gereja, tetapi sebagian besar umat manusia di dunia merayakan Natal di rumah masing-masing. Harapan saya adalah sementara kita merayakan Natal di rumah, kita tetap bersuka cita dan menaikkan ucapan syukur ke hadapan Tuhan. Pada masa Yesus lahir, tidak banyak orang yang merayakan Natal, membuat pesta yang meriah, dan mereka mengalami sukacita. Ucapan syukur mereka naikkan di hadapan Tuhan dengan sukacita yang melimpah-limpah. Saya percaya, walaupun di tahun ini kita merayakan Natal, mungkin hanya 2-3 orang di rumah saja,
Tetapi percayalah, sukacita, harapan itu tetap lahir dari hati kita menyambut Sang Raja yang telah lahir 2000 tahun lampau. Dan hari ini Raja itu lahir dan memberikan harapan yang pasti bagi setiap kita. Jangan putus harapan, jangan biarkan sukacita kita hilang begitu saja. Tetapi mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan sukacita kita di hadapan Tuhan, dan menyelesaikan Natal di tahun ini dengan kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Sekian, terima kasih.